Ya Allah, aku pasrah kepadamu ya Allah. Aku udah gak sanggup untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk. Cuma Engkau tempatku memohon dan meminta tolong ya Allah. Jika memang aku harus bertahan, kuatkanlah aku. Jika memang aku harus pergi, tunjukkanlah petunjuknya ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Kemana sih Mas ditelepon gak diangkat-angkat? Udah seminggu Mas gak ada kabar kayak gini. Kemana ya? Kok telepon gak diangkat? WA juga gak dibales. Gak ada kabar kayak gini. Tapi kok aku merasa seneng ya. Kayak gak pengen aja mereka tuh balik lagi. Itu kayak suara mobilnya Mas Andi. Ya ampun, aku gak sanggup deh menghadapi mereka berdua. Ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Assalamualaikum, Ra. Waalaikumsalam. Masih ingat jalan pulang, Mas? Seminggu gak ada kabar. Aku capek. Aku mau istirahat dulu ya, Ra. Mana istri pembawa keberuntungan kamu, Mas? Kok dia gak ada? Apaan sih? Aku udah pisah sama dia. Apa? Pisah, Mas? Tiba-tiba nikah siri, dan sekarang tiba-tiba pisah. Ya ampun, aneh banget kalian. Kamu seneng kan? Sekarang aku cuma milik kamu aja. Pisah kenapa kalian, Mas? Kok tiba-tiba banget kayak gini? Nanti deh aku cerita. Aku mau mandi dulu. Gerah nih, capek juga. Kamu, Mas, aneh-aneh aja. Maafin aku ya, Ra. Selama ini mungkin aku udah nyakitin kamu terlalu dalam. Kayaknya ini balasan Allah untukku. Maafin aku ya. Emang kalian pisah kenapa, Mas? Kok tiba-tiba gitu? Hubunganku sama Rati kan emang udah salah dari awal. Aku emang bohongin kamu, dan dia ternyata juga bohongin kedua orang tuanya. Dia nggak bilang kalau kami itu nikah, dan orang tuanya juga tahu kalau kami cuma pacaran aja selama ini. Astagfirullah, Mas. Jadi pas kemarin kami mampir ke rumahnya si Rati, aku nggak tahu orang tuanya itu tahu dari mana kalau kami itu udah nikah siri. Dan mereka juga tahu kalau aku tuh udah punya istri. Jadi di situ juga aku disuruh pisah sama dia, dan aku langsung diusir dari rumahnya. Tapi karena hal itu, aku jadi sadar, hal nggak baik pasti tidak diridhoi sama Allah. Maafin aku ya, Ra. Aku menyanyiakan kamu sama ini demi nafsu belaka. Alhamdulillah, Mas. Kalau emang kayak gitu, apa semua ini sudah berakhir? Tapi kalau dilihat dari wataknya si Ratih itu, dia pasti bakal balik lagi. Tapi ya udahlah, memang ini udah jalannya. Inilah jawaban doa-doaku selama ini. Mas Andi balik lagi sama aku, dan semoga yang kemarin tidak akan terulang lagi. Setelah kejadian kemarin, Mas Andi berubah total sama aku. Dia lebih hangat, lebih sangat mencintaiku, dan dia sering meluangkan waktu untukku. Aku sering diajak bertemu klien, sering diajak jalan-jalan. Pokoknya dia sangat berubah lah. Dan aku semakin bersyukur atas kejadian kemarin. Dia menjadi lebih romantis padaku. Alhamdulillah. Jadi gimana Mas proyek kamu sama temennya Ratih? Masih tetap jalan ya? Iya, masih. Minggu depan udah mulai jalan. Wah, ketemu dong ya kalian. Enggak kok. Aku sama dia emang udah selesai. Aku nggak akan berhubungan lagi sama dia. Semoga lah ya Mas. Jadi gimana Mas? Kamu udah dapet itu mes untuk kita tinggal nanti? Ra, kayaknya nanti aku bakal tinggal bareng sama Tommy sama Doni. Soalnya mereka pada nggak bawa keluarga. Jadi kita LDRan Mas. Iya, Ra. Oh, masa kamu maksa ikut? Kamu mau tinggal bareng mereka?
Tenang aja, aku gak bakal macem-macem kok. Aku bakal pulang 1 bulan sekali. Tenang aja ya, Ra ya. Aku udah berubah kok. Iya mas, yang penting kamu jaga mata jaga hati ya di sana mas. Aku pergi dulu ya, Ra. Kamu jangan macem-macem ya di sini kalau suaminya lagi pergi. Bukannya kebalik mas, kamu tuh yang di sana harus hati-hati. Jaga mata jaga hati ya. Awas loh mas, aku tahu loh dari sini kamu ngapain aja. Alhamdulillah ya mas, proyeknya udah selesai. Jadi kamu mau pulang sore ini mas, biar nanti aku siapin makanan yang enak buat kamu. Ya mas ya, hati-hati kamu di jalan nanti sore. Kabarin aku ya. Aku kangen banget sama kamu, Ra. Hari ini aku akan ada untukmu 24 jam full. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya mbak? Saya Tika mbak. Pasti mbak Tiara kan? Iya mbak. Masuk dulu mbak. Sini. Kok mbak tahu nama saya? Mbak dari mana? Dan mbak cari siapa ke sini? Saya pacarnya Mas Andi mbak. Saya hamil anak dia ini. Sudah 5 bulan lebih mbak. Apa? Pacar? Hamil? Maksudnya gimana nih mbak? Ini anak Mas Andi mbak, suami mbak. Maaf ya mbak, saya datang tiba-tiba ke sini. Awalnya saya juga nggak tahu kalau Mas Andi udah punya istri. 5 bulan kami berhubungan. Dan saya baru tahu beberapa bulan setelahnya kalau dia udah punya istri waktu saya pinjam laptop dia. Dan di situ banyak foto-foto mbak dan foto-foto kalian. Saat itu saya juga pengen pisah sama dia karena saya tuh udah tahu mengganggu rumah tangga orang. Tapi saya tahu akhirnya saya hamil. Dan saya minta tanggung jawab ke Mas Andi mbak. Jadi benar, kamu hamil anak Mas Andi mbak? Apa kamu satu kerjaan sama dia memang? Iya mbak, kami satu kerjaan dan kami tinggal satu mes. Saya kesini karena Mas Andi blokir saya. Saya nggak bisa hubungin dia. Dan saya akhirnya cari alamat dia mbak. Maafin saya mbak. Saya rela kalau saya menjadi istri yang kedua. Asal Mas Andi mau tanggung jawab anak ini. Anak saya ini gak salah mbak. Assalamualaikum, Ra. Ada tamu ya? Hah? Benar mas, dia hamil anak kamu mas. Jawab mas. Mas, kamu emang gak berubah. Kamu minta LDR karena kamu ingin kayak gini kan mas? Memang kamu gak pernah berubah mas. Kamu emang gak pantas dikasih kesempatan. Kamu selesaiin ini mas. Aku gak mau ada apa-apa ke belakangnya. Kemarin aku menjadi wanita pembawa sial yang bikin suamiku jadi pengangguran. Dan sekarang aku menjadi wanita mandul dan dia menghamili wanita lain. Ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah. Ya ampun mas, kamu masih bisa sempet-sempetnya kayak gitu sama dia. Emang dasar ya, laki-laki brengsek kamu mas. Mengejar aku pun kamu gak mau mas. Melihat aku pun pergi,
kamu gak sudi. Kamu malah asik berduaan sama wanita itu. Memang kamu gak punya hati, Mas. Memang betul pilihanku. Aku emang harus pergi dari hidup kamu, Mas.